Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat teman-teman sekalian. Ini dari kemarin pada nanya terus tentang Koperasi Merah Putih ya. Ya ini setelah dapat semua data, setelah dapat juga udah cukup banyak lah regulasi yang keluar, baru saya beranikan diri untuk menjelaskan terkait dengan Koperasi Merah Putih yang juga berada di kelurahan dan desa ya. Jadi nanti tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi yang bingung bagaimana pembentukannya, bagaimana persiapannya, sampai nanti bikin laporan keuangannya juga nanti saya akan berikan dalam bentuk yang mudah saja, sederhana, dalam bentuk Excel ya. Tapi sebelum memulai ya, saya minta teman-teman sekalian tolong nanti di like, subscribe, dan dibagikan ke banyak orang supaya lebih bermanfaat lagi ya. Buat yang mau minta bahan boleh, tapi buktinya harus men-share 10 orang biar banyak ya teman-teman sekalian. Silakan, ini ada nomor kontak saya juga, ada TikTok, ada email, ada YouTube-nya ya. Jangan lupa ya. Baik teman-teman sekalian, kenapa sih Pak Prabowo atau Pak Presiden kita menginginkan supaya koperasi bisa bergaung lagi ya di Indonesia gitu ya. Dulu sudah ada koperasi unit desa ya, dan koperasi-koperasi yang lain memang sebagai ya masih ada keluarga dari Bapak Koperasi sangat bangga sekali kalau koperasi juga bisa maju ya di Indonesia ya, apalagi untuk meningkatkan ketahanan pangan ya. Tapi memang perlu banyak sekali yang kita analisis ya, perlu kita banyak pelajari, karena koperasi ini dari rakyat untuk rakyat, tidak murni semuanya profit oriented ya. Dan Pak Prabowo mendasarinya dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi untuk regulasinya nggak usah nanya-nanya mana PP-nya, mana permennya gitu ya. Ya sudah beliau pakai Undang-Undang Dasar UUD 1945 pasal 33 ya. Dan sangat ingin mendukung pergerakan koperasi di Indonesia ya. Dan ini juga dari asta citanya beliau, dari program prioritasnya juga, ini merupakan pendukungan kita untuk di program-program prioritas nasional ya. Selanjutnya teman-teman, ini regulasinya sudah cukup banyak, mulai dari instruksi presiden di nomor 9 tahun 2025, kemudian Kepres ya untuk sasaran tugasnya, surat edaran Menteri Koperasi, surat edaran Kemendes ya. Kemudian ada beberapa juga dari kami ya di Kemendagri, itu ada di tanggal 7 Mei. Ini cukup lengkap, mungkin yang paling lengkap SE-nya Kemendagri ya. Ada yang buat desa, ada yang buat bupati ya, ada juga buat gubernur gitu ya. Kemudian juga ada dari Permendes ya, ada surat edaran Menteri Keuangan juga ya. Jadi sudah cukup lengkap ya teman-teman. Nah kemudian di Inpres 9 memang Menko Bidang Pangan ya yang menjadi koordinator dari beberapa KL yang nanti akan menyukseskan Koperasi Merah Putih ya. Koperasi Merah Putih ini terdiri dari koperasi untuk desa dan untuk kelurahan ya. Nah kemudian diminta juga membuat satgas ya, satgas percepatan pembentukan koperasi ya. Kemudian juga satgas-satgas yang berada di level provinsi dan kabupaten kota ya. Selanjutnya pembuatan notaris ya, notaris akte koperasi, dan ini yang paling lengkap surat edaran Kemendagri ya, ada 4 halaman ya. Salah satunya terkait dengan bagaimana mendorong pembentukan dari koperasi ya, pembentukan koperasi mulai dari pembentukan dari perangkat-perangkat
daerahnya ya, kemudian dari level gubernur, bupati, wali kota ya, kemudian juga dari sisi pendukungan dari APBD dan APBDes ini juga diatur di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mendagri di tanggal 7 Mei teman-teman ya. Jadi teman-teman siap-siap minimal itu untuk pembentukan akta pengurusannya atau akta pembentukan Koperasi Merah Putih ya. Nah ini bisa juga dari APBDes ya. APBDes juga sudah bisa dipakai kalau misalnya memang belum cukup ya dari APBD. Kemudian untuk surat dari Menteri Keuangan ya, ini terkait dengan pernyataan pembuatan modal awal ya. Ini juga kita dimintakan untuk penyaluran DD tahap 2. Ini bisa untuk pembentukan modal awal KADMP tadi ya. Nah ini untuk di surat Dirjen Pembangunan Desa ini paling tinggi 3% ya dari dana desa atau operasionalnya. Jadi yang diambil hanya 3% ya. Itu pun kalau mau buat akte pendirian ya, apabila dari APBD tidak memberi bantuan. Tapi kalau sudah memberi bantuan ya tidak wajib untuk dibuat atau dialokasikan sebesar 2,5%, bisa untuk modal awal atau mendukung koordinasi dan rapat-rapat pembentukan koperasi desa Merah Putih ya. Ini untuk desa ya. Kalau untuk kelurahan, teman-teman di kabupaten kota itu kan dia masuk ke dalam pengampu dari Satker ya, bisa dinas koperasi ya, itu bisa, atau dinas yang memang terkait di pemerintah daerah itu bisa langsung dibentuk ya, tidak mesti harus ada pembentukan khusus. Dia sudah bagian dari Satkernya ya, mungkin dari Satker koperasi itu bagian dari itu ya untuk kelurahan ya. Tapi kalau untuk desa dia memang pembentukannya lebih khusus lagi ya. Nah ini yang perlu dialokasikan. Kalau untuk APBD dia bisa pakai BTT ya, BTT untuk yang memang belum terbentuk. Maka kalau untuk yang desa menggunakan BTT, BTT-nya digeser ke bantuan keuangan khusus ya, bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa. Nanti pemerintah desanya yang membelanjakan sesuai kebutuhan ya, untuk bantuan pendirian akte notaris ya, pengurusan akte notaris atau yang lain-lainnya ya. Kalau memang melebih ya bisa untuk yang lain gitu ya. Itu untuk desa. Tapi kalau untuk yang untuk kelurahan ya, itu penggeseran BTT-nya bisa langsung ke dinas koperasi ya. Bagaimana kalau misalnya sudah kaburu pengajuan RKPD perubahan, mungkin itu nanti koordinasi ya dengan teman-teman SIPD ya, karena kalau nggak salah RKPD perubahan kalau sudah diajukan itu tidak bisa pergeseran lagi ya. Atau mungkin nanti di trik ya, nanti pakai APBDes dulu teman-teman yang di desa ya, untuk pembayarannya nanti diganti oleh Pemda ya dalam bentuk PKK mungkin ya. Nah, jadi di trik dulu lah ya, ditalangin dulu ya, nanti diganti gitu ya. Nah karena memang biasanya SIPD kalau sudah teman-teman udah masukin pentahapannya itu agak sulit untuk bisa dibuka ya, kecuali mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman di pusat ya, Pusdatin atau Dirjen Bina Kuda, mungkin bisa ada kebijakan ya, karena ini untuk KDMP ya, atau untuk yang kelurahan seperti itu ya. Nah kemudian juga selain dari yang diharapkan dari beberapa edaran ini, termasuk yang dari Kementerian Koperasi, dari SE-nya Mendagri, adalah pembuatan atau pembentukan satuan tugas ya. Untuk nasional ini
ya terdiri dari para menteri dan wamen ya. Kemudian untuk provinsi ya, ini dari levelnya gubernur ya, kemudian juga satgas untuk kabupaten kota. Nah, untuk nasional ini dimintakan melapor ke presiden minimal 1 kali per bulan ya. Untuk yang provinsi 1 kali per 7 hari ya. Kemudian sama juga untuk yang kabupaten kota ya, 1 kali per 7 hari, berarti seminggu sekali ya. Kalau yang kabupaten kota kepada provinsi, yang provinsi kepada pusat atau nasional ya. Nah, ini satgas yang di pusat atau yang di nasional ya. Ini ada yang di Inpres ya teman-teman. Kemudian ini yang untuk teman-teman bentuk ya. Kalau untuk di provinsi, ketuanya adalah gubernur, wakil ketuanya adalah sekda. Untuk sekretarisnya bisa kepala perangkat daerah yang membidangi koperasi. Anggota-anggotanya silahkan nanti dipilih sesuai dengan yang memang bisa membantu mengampu terkait dengan Koperasi Merah Putih ini ya. Kemudian di kabupaten kota ya, ini ada Pak Bupatinya atau Pak Walinya ya, kemudian sekda, kepala perangkat daerah yang membidangi koperasi ya, pejabat pimpinan tinggi sama ya. Nah, ini dicatat sekali teman-teman untuk segera dibuatkan satgasnya ya. Selanjutnya satgas ini juga melaksanakan apa aja kegiatannya atau apa saja tugasnya adalah, pertama adalah selain tadi melakukan pelaporan ya seminggu sekali, ini juga melakukan koordinasi kebijakan ya, merumuskan kebijakan dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, pembentukan koperasi, memastikan terbentuknya 80.000 koperasi desa ya, pemetaan potensi ya, koordinasi pemetaan di desa dan kelurahan untuk percepatan pembentukan koperasi, ada pendampingan juga dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan SDM ya, ada pelatihan-pelatihan, mentor dan lain-lain. Kemudian ada bottlenecking ya, mencari permasalahan atau hambatan yang menjadi kendala seandainya nanti dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa hal yang masih belum bisa berjalan dengan lancar. Ini tugasnya satgas untuk segera mampu memecahkan problemnya ya, atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Merah Putih ya, ini kita berharap ya adalah lahirnya itu terjadi karena ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah terkait UMKM ya, UMKM yang memang mengampu terkait dengan ketahanan pangan ya. Banyak sekali yang marginnya masih kecil ya. Ini banyak sekali, misalnya nelayan-nelayan itu menjual hasil tangkapannya itu parsial gitu ya. Ada yang ya kadang-kadang ke calo, tengkulak dan lain-lain yang harganya jadi jatuh sekali gitu ya. Nah, inilah kita mencoba untuk negara hadir ya untuk bisa memanage, mengkoordinir apa yang menjadi haknya para petani, nelayan atau peternak ini bisa lebih maksimal lagi ya. Kemudian yang kedua adalah ketika permasalahan margin yang minim ini juga kita terlalu panjang, banyak sekali distributor, agen gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan sampai barang atau sampai di konsumen terutama kita nih ya, kalau tidak disubsidi itu akan sangat tinggi sekali gitu ya. Ya teman-teman, kadang-kadang malah dimonopoli gitu ya, hilang barangnya gitu ya. Ya di monopoli ya, disimpan gitu ya. Nah, ini juga poin masalah kedua, dan yang kita harapkan dari Koperasi Merah Putih ini kita bisa memutus tengkulak, distributor yang terlalu banyak, calo dan lain-lain gitu ya. Dan juga kita bisa mengharapkan bahwa barang atau produksi yang dihasilkan para nelayan, petani maupun peternak ini bisa maksimal mereka mendapatkan harganya ya, harga tinggi ya atas hasil produksi atau hasil tangkapan mereka gitu ya.
Nah, yang permasalahan kedua adalah lapangan pekerjaan ya. Kita berharap ya bahwa dengan pembentukan Kopdes ini akan membuka sangat banyak lapangan pekerjaan atau sangat banyak ya karyawan dan lain-lain ya. Karena kita coba hitung kemarin sekitar 25 orang ya. Itu macam-macam, tidak staf semua ya, ada staf, ada sopir, mungkin ada yang lain-lain juga ya untuk mengkoordinir barang-barang seperti itu ya. Kemudian dengan harapan ya ini ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah harga tidak stabil ya. Harga tidak stabil bahan pokok. Nah, ini akibat yang tadi di atas ya, terlalu panjang birokrasi rantai pasok ini juga menyebabkan harga di kita konsumen itu menjadi mahal ya. Nah, ini kita coba memperkuat sistem distribusi yang lebih baik ya. Kemudian untuk koperasi juga kan kemarin ada beberapa gerai ya, salah satunya gerai yang untuk akses kesehatan. Ini kita harap fasilitas kesehatan juga lebih baik lagi ya. Kemudian juga ada koperasi yang simpan pinjam. Nah, ini simpan pinjam ini kita coba memutuskan permasalahan masalah rentenir, pinjol dan lain-lain ya dengan bunga tinggi. Nah, ini kita dengan modal simpan pinjam nih teman-teman ya, yang udah pernah dulu atau mungkin di kantornya ada koperasi ya. Pernah tahu kalau dengan koperasi itu kita simpan pinjam dengan bunga yang mungkin tidak terasa gitu ya, malah mungkin ada yang tidak ada gitu ya, karena kita hanya menggulirkan uang yang ada di koperasi gitu ya, tidak seperti pinjol yang memang menjadikan itu adalah profit oriented atau bisnis gitu ya. Nah, ini kita harapkan dengan Kopdes ini lebih rendah bunganya dan sistemnya juga lebih transparan karena terkontrol oleh semua anggota masyarakat ya. Nah, dengan permasalahan rantai pasok ini kita berharap ya dari mulai petani, pedagang, pengumpul, distributor, subdistributor sampai konsumen akhir ini bisa lebih lebih efisien ya, dan mengurangi terkait dengan ekonomi biaya tinggi, marginnya yang besar, harga konsumen tinggi, daya beli, inflasi dan lain-lain. Nah, ini yang kita harapkan dengan dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kalau yang sekarang ini sangat panjang ya, sangat panjang. Nah, sangat panjang sekali. Nah, kalau dengan koperasi cukup dari petani ke koperasi langsung konsumen. Lihat panjang sekali itu ya. Ada pedagang, ada distributor, subdistributor ya. Banyak sekali ya. Jadi dengan koperasi cukup sampai koperasi saja langsung kepada konsumen ya. Oke. Lanjut ke skema pembentukannya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang di tahap Pusdesus ya. Karena ini ditunggu sampai 31 Mei ya. Kemudian kita pengesahan akte notaris ya. Nah, ini juga mungkin kita yang belum ada uangnya ditalangin dulu ya, pakai APBD atau pakai dulu ya, nanti diganti dengan BKK ya, karena memang ini tahapan-tahapan sudah jauh ya, sudah jauh sekali ya. Ada yang mau udah APBDP gitu ya. Nah, karena memang kita harapkan sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian juga pengesahan akte di notarisnya. Nah, hati-hati sekali ya, karena kadang-kadang uangnya belum ada udah ditagih gitu ya. Kecuali ada komitmen ya, ada komitmen bahwa pembayaran akan dibayarkan nanti gitu ya. Ya boleh saja sih ya. Kalau misalnya memang tidak tidak dikejar oleh notarisnya gitu ya. Tapi kalau misalnya notarisnya ngejar-ngejar, jangan eksekusi dulu ya, karena memang nanti bermasalah hukum di kemudian hari. Nah, kalau dari janjinya Kemenkumham ini cukup 7 menit ya, bisa keluar paling lambat 30 Juni ya. Selanjutnya kita berharap ya pendirian Kopdes Merah Putih ini ya, yang mungkin masih ada KUD aktif itu sekitar 4.000, masih cukup banyak. Yang non KUD yang
yang aktif itu sekitar 26.000. Jadi ada model 2 ya, ada yang model KUD, ada yang non KUD ya. Kemudian yang masih KUD tidak aktif itu ada 4.000-an. Ini direvitalisasi ya, diperbaiki lagi. Kemudian yang aktif-aktif ini dikembangkan lagi ya. Jadi kurang lebih tidak 80.000, cukup 52.000 yang belum atau baru mau terbentuk terkait dengan koperasi ini ya. Nah, ini presentasi yang memiliki KUD aktif ya untuk nasional itu 5,5 ya. Kemudian yang tertinggal itu sekitar 5,8 ya. Selanjutnya ini pembagian terkait dengan potensi Kopdes ya, dari dari fungsi kesehatan ya. Kementerian Kesehatan ini ada 54.257 unit ya. Kemudian dari Kementerian Pertanian kurang lebih 65.000, dan untuk kelautan itu sekitar 20.000 ya. Kemudian juga untuk aset ya, ini bisa dipakai ya. Jadi tidak mesti teman-teman harus membentuk kantor atau apa ya. Ini bisa juga dipakai dari aset-aset di SD ya. Nah, ini bisa dipergunakan ya. Jadi tadi ada beberapa potensi aset ya, dari dari kelautan itu ada 920 ya, dari kesehatan ini ada sekitar 54.000, dan dari pertanian ada sekitar 65.000 ya. Ini bisa digunakan teman-teman ya. Jadi nggak mesti harus biaya tinggi ya, nanti kita lihat ya bagaimana pembentukannya ya. Kemudian juga terkait dengan ini data ya, data yang sudah melakukan Musdesus sampai dengan 18 Mei ya kalau nggak salah. 18 Mei ini untuk presentasi yang paling banyak nih Lampung seneng banget bikin koperasi paling tinggi 77% ya. Kemudian Jawa Tengah, nah Jawa Tengah ini juga karena dibayarin notarisnya ya, saya dengar ya, oleh Bank Jatengnya nih. Ayo nih teman-teman bank-bank lain ya, kalau mau serempak ya, dimodalin nih teman-teman desa atau kelurahannya ya untuk pembuatan notaris. Nah, ini Jawa Tengah luar biasa, apresiasi buat Bank Jateng ya. Kemudian Sulsel, Sulbar, dan Bari ya. Dan yang presentasinya paling rendah ini ada di Papua, dan kaget banget DKI termasuk di bagian dari Papua. DKI tidak mau bikin koperasi ya. DKI banyak Alfamart nih, banyak Indomart, jadi mereka agak ogah-ogahan kali ya bikin koperasi ya. Canda ya teman-teman DKI ya. Ayo dikejar nih teman-teman DKI ini, sama sekali masih 0% untuk pembuatan koperasi kelurahannya ya, karena tidak ada desa di DKI. Selanjutnya next step teman-teman, setelah udah menyiapkan akte pembentukan ya, akte pendirian, teman-teman siapin roadmap. Roadmap itu adalah bagaimana teman-teman mau mempersiapkan apa aja sih yang mau dilaksanakan ya. Step 1, step 2 ya, kita buatlah mungkin 1-2 tahun ya untuk pelaksanaan persiapan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi ya. Ini kita siapkan roadmap ya. Selanjutnya juga kita siapkan adalah terkait dengan mitigasi ya, penyiapan SDM dulu, penyiapan SDM ya. SDM-nya kita petakan apa saja yang diperlukan ya teman-teman. Kemudian bisnis model usahanya juga perlu kita siapkan, mau akan ada 7 ya. Nah, nanti dipilih dulu yang mana yang mau kita dahulukan ya, yang mana yang lebih sederhana dan mudah ya. Kemudian juga kita nanti cek berapa modal usahanya ya, karena koperasi ini dari masyarakat untuk masyarakat ya, tidak semuanya
modal penyertaan, tidak semuanya bantuan dari APBD, APBN atau dari CSR dan lain-lain, atau mungkin pinjaman, tidak. Jadi ini kombinasi semua kalau untuk koperasi ya. Tidak seperti BUMDes mungkin yang hanya penyertaan modal saja. Nah, kalau koperasi ini rame-rame ya, rame-rame bisa dikombinasikan terkait modal penyertaannya. Kemudian nanti saya juga akan memberikan juga simulasi modal ya, mitigasi resiko dan bagaimana cara mencatatnya ya, atau menata usahakannya dan melaporkan keuangannya ya. Baik teman-teman, kita lihat nih roadmapnya. Saya sengaja bikin fase 1,5 tahun ya, sampai dengan 18 bulan. Ini dari fase pertama ya, persiapan untuk legalitasnya ya, pembentukan fondasi hukum, sosial, kelembagaan ya. Nah, ini langkah pertama adalah kita survei kebutuhan masyarakat ya. Ini apa dulu nih, mau sembako, apa mau apotik ya, apa atau mau simpan pinjam, atau mau tiga-tiganya boleh juga ya kalau sanggup. Kemudian kita sosialisasikan ya, penyuluhan untuk koperasi ini buat semuanya ya, karena akan dilibatkan semua anggota masyarakat, berarti semuanya harus tahu ya, baik mereka yang nanti jadi anggota dari koperasi, tokoh masyarakat ya, ini perlu ada sosialisasi, terutama perangkat daerah ya yang terkait, baik DPMD, koperasi, kelurahan, kecamatan, ini perlu disosialisasikan. Kemudian pembentukan panitia ya, selain satgas perlu juga panitia ya, yang terdiri dari isi nanti untuk gerai apa ya, misalnya kesehatan ya, berarti kita ajak teman-teman Dinkes ya. Kemudian ya pastinya tadi ya masih warga, tokoh desa, tenaga kesehatan ya. Yang keempat, penyusunan ADART ya, rencana usaha untuk koperasi ini perlu dibuatkan ya. Ini konsultasi dengan notaris ya, dan pendamping koperasi, nanti tanya dinas koperasinya. Kemudian tadi sudah kita siapkan juga akte pembentukan ya, pengesahan koperasi, pembukaan rekening koperasi. Nah, ini pembukaan rekening koperasi ya, silahkan dibuka teman-teman ya, yang membantu bank-bank yang banyak bantu boleh deh dibukain rekeningnya situ ya. Saya nanti bisa endorse gitu ya, silahkan aja ya. Yang jelas sih luar biasa, saya apresiasi sama Bank Jateng nih, udah pasti buka rekening koperasinya di Bank Jateng semua ntar. Kemudian ya untuk fasilitasi transaksi, kemudian pelatihan dasar manajemen koperasi. Nah, kemarin juga masalah kalau seandainya nanti teman-teman pakai atau mau membentuk koperasi simpan pinjam ya, kemarin saya bicara dengan beberapa teman bank, saya minta juga mereka untuk mendampingi teman-teman di koperasi ya, karena mereka biar lebih profesional gitu ya, untuk bisa mengelola ya simpan pinjam itu seperti apa gitu ya. Jadi biar jangan loss gitu aja ya, di pinjam nggak ada lagi yang nabung gitu ya, cuma minjem semua, nggak ada yang nyimpen gitu ya. Habis juga nanti koperasinya ya, isi kasnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, setelah kita menyiapkan semuanya, masalah hukum, masalah fondasi hukum, masalah legalnya, masalah step-step manajemen dan lain-lain, kita masuk ke membangun sistem dan jaringan kemitraan. Pertama, kita membuat menunjuk atau mau mendahulukan dulu ya, itu gerai apa dulu. Nah, saya beri contoh aja, saya lebih suka yang paling mudah itu adalah sembako ya, karena sembako ini lebih mudah ya untuk dikoordinir gitu ya, karena memang juga kita ingin cepat-cepat membantu para petani, nelayan dan peternak ya, supaya mereka dan juga sama konsumen juga ya. Tadi kita lihat sudah memutus mata rantai yang tadinya panjang, mau ada agen, ada distributor segala macam. Ini cukup dari nelayan, petani dan peternak langsung ke koperasi, langsung ke konsumen. Nah, ini kita coba dengan model sembako ya. Saya namainnya sembako tuh yang untuk
ketahanan pangan lah ya. Nah, untuk sembako ini teman-teman harus siapin tadi. Kebetulan ada aset-aset yang tidak terpakai seperti SD Impres, kemudian ada bangunan-bangunan kesehatan, bangunan-bangunan yang tidak terpakai, ada tadi yang dari Kementerian Kelautan juga ada. Jadi nanti koordinasi ya teman-teman di kabupaten ya, kemudian di provinsi juga koordinasi, karena katanya dari yang tadi aset itu ada yang bisa dipakai ya. Jadi tidak mesti harus bangun ya. Kalau sewa itu nanti kesepakatan lah, kalau memang itu punya negara yang harus dilakukan penyewaan. Kemudian untuk ya kalau misalnya mau membangun terkait dengan apotek ya, apotek koperasi apotek. Nah ini harus registrasi juga, harus lapor juga ke Dinkes ya. Nanti itu seperti apa terkait dengan tenaga farmasi terutama ya. Kemudian kalau mau bikin klinik ya, nah kalau klinik ini izin juga ke Dinkes ya. Kemudian harus menyiapkan juga ya tenaga kesehatan ya, seperti dokter, perawat ya, bidan ya. Kemudian perlu membangun kemitraan ya kepada ya, kalau kesehatan berarti BPJS kesehatan seperti itu ya. Kemudian juga pengadaan barang ya dan alat-alat kebutuhan dasar. Kalau dia memang koperasi kesehatan berarti ada obat-obat dan yang lain-lain ya. Kemudian juga kita langkah selanjutnya adalah untuk menguji cobakan sistem layanan ya. Ini sistem layanan ya, kita coba supaya lebih mudah itu seperti apa. Misalnya untuk sembako ini petani mengirimkan atau menaruh barang di koperasi ya, itu seperti apa ya. Setelah itu nanti prosesnya seperti apa, apakah langsung ditaruh di rak atau seperti apa gitu ya, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk bisa dipakai atau bisa dibeli oleh para konsumen. Nah itu perlu disiapkan manajemennya ya, terkait dengan manajemen layanan sistemnya ya, atau layanan penjualannya. Setelah itu kita juga buat program untuk bagaimana mengelola koperasi ini ya. Mungkin juga terkait dengan gotong royong ya, untuk karena ini kan modalnya rame-rame ya, modalnya dari beberapa warga masyarakat ya. Jadi ini juga perlu di manage ya. Selain itu juga layanan-layanan ya, mungkin ada diskon, ada cuci gudang gitu ya, untuk barang-barang yang mungkin hampir expire ya. Jangan dijual yang harga sama ya. Ini perlu juga trik-trik ya, mungkin nanti kita perlu sering-sering ada peningkatan SDM. Selanjutnya untuk fase ketiga itu adalah pengembangan digitalisasi. Nah, jangan ke depan kita berharap ini tidak hanya sederhana begitu saja ya, tapi kita juga berharap ini ada digitalisasi terkait tidak hanya pelayanan, tapi juga mungkin terkait dengan pelaporan dan lain-lain ya. Nah, langkah pertama untuk ini nanti ya, mungkin setahun kita jalan ya, baru kita cobakan untuk digitalisasi koperasi ya. Ini ada aplikasi belanja ya, mungkin nanti bisa kayak teman-teman kalau tahu ya, aplikasi GoSend ya, atau mungkin Grab itu kan ada ya yang untuk Alfa ya, untuk Indomart gitu ya. Nah ini mungkin nanti kita ke depan juga bisa bekerja sama ya, supaya nanti mungkin ada yang mau belanja tidak mesti harus ke toko ya, bisa diantar atau dikirim gitu ya, bisa delivery ya. Kemudian tidak hanya yang sembako ya, bisa juga untuk layanan kesehatan ya. Ini untuk ya kayak Halodoc gitu kali ya. Ini bisa juga ya. Kita kemudian ada ekspansi produk layanan ya, tambahan unit usaha ya. Kemudian
Kita boleh juga ya ada replikasi model waralaba dengan sistem terpusat. Mungkin kedepannya juga bisa kayak BUMDes tuh bisa jadi BUMDesma atau koperasi bersama gitu ya. Ya biar bisa lebih menguatkan ya, tidak parsial masing-masing desa ya. Itu nanti kita lihat kedepannya ya, tergantung juga dari arahan pusat, boleh tidak untuk menambahkan atau menggabung ya. Kemudian dari sisi skema pembiayaan ya, ini kita bisa macam-macam ya, dari dana desa boleh, dari CSR, dari ya macam-macam lah ya, dari APBD, APBN ya, mungkin bisa dari hibah-hibah ya. Kemudian untuk kedepannya, kalau memang ada produk-produk yang memang harus dilabel ya, seperti label halal ya, kemudian juga BPOM ya, ya bisa aja kan ya, susu atau yang lain-lain itu kan juga bisa harus, atau makanan-makanan itu memang harus punya sertifikasi ya. Nah ini roadmap yang kita buat dari saya membuatnya 6 bulan sekali ya, teman-teman silahkan. Ya kalau bisa jangan terlalu lama ya, mungkin 2 tahun ya, 2 tahun atau 24 bulan, nanti dibagi 24 bagi 3 ya. Nah ini bisa di modifikasi ya. Kemudian kita dari sisi SDM teman-teman, dari sisi SDM kita berharap dalam satu koperasi itu bisa ada 25 tenaga kerja ya, dengan harapan sekitar 2 juta lapangan kerja bisa tercapai. Nah ini dan kita juga ingin memang semuanya kembali ke desa lah ya, biar tidak seperti Jepang atau Korea yang mulai ditinggalkan desanya ya, karena di desa sudah banyak juga lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau enggak kan nanti pada urbanisasi terus ke kota ya. Nah ini kita harap dengan adanya koperasi ini juga membangun atau membuka lapangan pekerjaan di pedesaan atau di daerah ya teman-teman sekalian. Dan nanti juga akan kita edukasi ya, kita tingkatkan SDM-nya ya, bagaimana cara mengelola toko atau mengelola koperasinya ya, baik dari simpan pinjam atau sembako atau tadi ada kesehatan dan lain-lain. Ini juga akan kita terus upgrade ya, karena memang tidak bisa model lama ya koperasi ya, harus mungkin model yang baru nih, harus pakai konten-konten gitu ya, harus dengan sosial media gitu ya, atau dengan penjualannya juga mungkin lama-lama tidak sekitar desa saja, bisa keluar dari desa atau mungkin juga bisa internasional gitu ya, di ekspor ya. Nah itu nanti kedepannya memang impian kita ya, impian pemerintah ini, supaya anak-anak muda nih yang biasanya jagoan nih untuk bisa menggunakan digitalisasi ya. Jadi ya jangan dibiasakan main HP hanya untuk ya mungkin main game gitu ya, atau mungkin scroll sosmed. Ini coba sosmednya diisi ya, mungkin kita bisa jualan live juga ya, jadi rame ini semuanya nih ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Step yang selanjutnya adalah kita memilih nih nanti unit usahanya mau yang seperti apa ya. Ada kalau apotek desa atau klinik desa berarti harus punya tempat yang cukup layak ya, terutama untuk menaruh obat-obatan, kemudian untuk melakukan pelayanan kepada yang sakit gitu ya. Kemudian juga kalau memang sudah cukup layak, ini perlu juga logistik dan gudang. Nah ini ada cold storage dan lain-lain. Nah kemarin nanya, ini ngapain sih kok besar banget sih kita harus meminjam sebesar 2-3 miliar. Teman-teman, 2-3 miliar itu bukan langsung dipinjam habis, enggak. Itu plafon teman-teman ya. Kemarin Menteri koordinator pangan ya, Bapak sudah menjelaskan gitu ya, bahwa yang dikatakan 2-3 miliar itu plafon ya. Apa artinya plafon? Itu adalah batas tertinggi teman-teman mau minjam ke bank ya. Jadi bank boleh ngasih teman-teman tuh sampai
2 sampai 3 miliar. Bukan diambil semua, bukan ya. Kalau teman-teman saat ini hanya butuh 50 juta, pakai dulu ya. Nanti kalau misalnya kurang boleh tambah, atau mungkin cuma butuh 200 juta terus sampai kebutuhannya itu maksimum sampai 3 miliar ya. Kemarin dibilang 3 miliar. Jadi seperti itu, bukan langsung diambil gitu ya. Nanti siapa yang mau bayarin ya? Memang yang bayar nanti APBD ya, boleh dalam 6 tahun ya. Tapi kan tidak, kasihan nanti APBD-nya nggak jelas, teman-teman udah ngebayar. Nah, sudah ngambil pembiayaan seperti itu ya. Dan juga memang tidak segampang itu ya. Kan nanti juga dianalisis dulu sama pihak banknya bahwa ini layak atau tidak ya. Kalau bisa tidak usah dari APBD ya, teman-teman kan juga menghasilkan di koperasinya. Masa dikasih terus anggaran gitu ya. Jadi setelah dipinjam ada untungnya, sebagian ditahan, sebagian buat bayar bunga ya, dan sebagian lagi untuk SHU seperti itu ya. Jadi sekali lagi nggak usah panik, apalagi teman-teman Pemda yang udah disuruh tambahin 2 sampai 3 miliar. Bukan ya, itu plafon. Plafon itu batas tertinggi pinjaman. Si koperasi ini boleh minjem sampai 3 miliar, tapi tidak sekaligus. Ya, dan juga bank juga nggak sembarangan juga. Kalau belum balik yang kemarin nggak akan dia tambahin lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini saya sebenarnya sih pengen berharap ya, pupuk ya teman-teman. Ya saya orang kota sih, cuma kita tahu ya permasalahan yang terbesar atau termahal itu adalah agen pupuk jualan pupuk atau produksi pupuk ya. Nah ini banyak yang galau, terutama teman-teman BUMDes ya. Teman-teman BUMDes nggak usah merasa tersaingi atau merasa galau terkait dengan pembentukan koperasi, karena koperasi ini tugasnya sebagai toko teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan tugasnya sebagai toko. Nah teman-teman ini yang BUMDes tugasnya adalah sebagai pemproduksi ya. Tolong diproduksi pupuk ya, tolong diproduksi terkait dengan komoditas ya. Teman-teman kalau mau mengurus terkait dengan ternak sapi yang menghasilkan susu, aduh sorry ya teman-teman. Nah kemudian pariwisata ya, ini tetap teman-teman BUMDes yang melaksanakan. Nah nanti kerjasama ya dengan koperasi ya. Jadi jangan ini enak sekali dapat 2 miliar kami aja enggak gitu ya, jangan seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang kita harapkan, sinergitas antara BUMDes dengan koperasi dengan Kopdes ya. Nah jadi yang menyalurkan atau yang menjualkan adalah koperasi ya. Tadi ya, ada yang parsial dari petani, ada yang dari UMKM, ada juga yang dari BUMDes ya. Sama-sama bekerja untuk negara ya. Selanjutnya teman-teman, saya mau bikin simulasi ini dulu ya, simulasi keuangan nanti ya, terkait keuangan dan bagaimana permodalannya. Saya ambil sembako ya teman-teman ya. Nah kenapa saya ambil sembako? Karena ini yang paling dibutuhkan nih ya, untuk memutus mata rantai produsen tadi ya. Nah karena nanti biar misalnya dari petani gitu ya, harga gabah gitu ya berapa lah ya, saya nggak tahu harga gabah berapa ya, soalnya taunya udah jadi beras teman-teman. Deh gampangnya deh, ikan sekilo misalnya dari petani 10.000 ya, dari petani 10.000 kemudian masuk ke Koperasi Merah Putih jadi 12.000 gitu ya. Nah, kemudian nyampe di masyarakat gitu ya, mungkin jadi 13 gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh, hanya 13.000. Tapi mungkin kalau selama ini ya kan berapa kali itu ya, dari petani ke pengumpul ke agen ke distributor terus aja ya, bisa sampai 1 kilo 20.000 gitu ya. Nah ini dengan koperasi, terutama untuk gerai-gerai sembako ini lebih murah ya. Ini ada ya, saya gambarnya banyaknya ya ini ya, kayak
beras dan lain-lain ya. Kemudian dengan gerai ini kita harap juga ada yang lebih baik lagi ya terkait dengan harga-harga dan memacu juga untuk pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik. Selanjutnya saya mau jelasin dengan simulasi. Kita buat yuk. Ya, kita buat simulasi gerai sembako. Berdasarkan Undang-Undang 25 ya tentang koperasi, ya kita harus membentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau simpanan pokok cukup bayar sekali, kalau wajib ini bisa dibayar per bulan. Saya nggak banyak-banyak ya ngambil angsuran simpanannya. Ini saya ambil yang 10.000 aja. Bu, boleh banyak nggak? Boleh ya, itu bisa ditentukan. Kalau mau dari Musdesus udah disiapkan lebih baik lagi ya, jadi nanti biar maksudnya udah disounding gitu ya ke masyarakat. Nah, kita ambil jumlah anggotanya 500 orang ya, ini udah ada ketentuan di Undang-Undang 25 berapa jumlahnya, berapa yang harus dibayarkan dan lain-lain. Nah, ini kita ambil 500 orang biar memang sesuai kuota gitu ya. 500 orang ya untuk mendukung atau untuk pembukaan modal penyertaan yang pertama pada koperasi ya. Modal awalnya ya tadi biaya akte ya kurang lebih 2 juta sampai 2 juta setengah. Ini dibantu oleh Pemda ya. Ini dianggap ya hibah ya dari Pemda ya. Kemudian ada modal penyertaan itu sebesar 20 juta ya. Ngarep banget, mudah-mudahan dikasih sama APBD maksudnya ini ya. Ya ini contoh doang ya teman-teman, nanti dibilangnya saya lagi yang nyuruh 20 juta ya. Ini contoh nih, ini seminim-minimnya nih kita mau bikin gerai sembako. Nah, kemudian pinjaman banknya kita nggak mau banyak-banyak, takutnya nggak bisa balikin ya. 50 juta aja, 50 juta minjem ya ke bank. Serah banknya, saya nggak mau nyebut nama bank nanti disangka endorse ya. Minjem ke bank ya, karena kita tahu diri nih teman-teman ya, target penjualan sembakonya kita anggap bisa 100.000 lah per bulan ya. Ya, ini 100.000 untuk belanja Jadi anggotanya jangan belanja keluar, jangan belanja di Alfa sama Indomaret lagi ya. Ups, jadi nyebut merek nih saya. Belinya di koperasi kan teman-teman sendiri yang punya tokonya ya. Jadi belinya di koperasi juga ya. Anggaplah beli beras, beli tepung, beli apa segala macam, gula. Udah belinya di situ ya. Anak-anaknya beli Kinder Joy aja kalau ke Alfa ya. Kalau yang sembako istrinya atau keluarganya suruh beli di koperasi ya. Dengan keuntungan yang diharapkan 10% dari perjualan ya. Ini saya asumsi juga ya, jangan dibilang wah Bu Ira suruh 10% gitu ya. Ya coba dihitung-hitung lagi. Nih normalnya itu keuntungan kita jualan itu 10% teman-teman ya. Jadi kalau jualan itu jangan terlalu tinggi juga ya, apalagi ini koperasi ya. Oke. Kemudian untuk simpanan pokok ya, tadi karena kita dianggap 500 berarti kali 10.000 5 juta ya. Kemudian simpanan wajib pertama itu 500 kali 5.000 2 juta setengah. Modal dari Pemda 20 juta, pinjaman bank 50. Berarti sekitar berapa tuh? 77 ya. 77 setengah tambah berarti sekitar 82 setengah ya. Ya 77 setengah ya, 77 setengah ya. Kemudian itu untuk simpanan ya atau untuk modal awal. Ya nanti kan untuk beli atau belanja sembakonya ya teman-teman ya. Jadi bukannya ditabung lagi ke bank yang lain ya, bukan ya, itu buat modal. Buat modal teman-teman beli barang-barang yang ada di toko ya. Untuk operasional bulanan pertama sewa gerai, kalau memang teman-teman nggak punya
toko atau tempat. Kemudian belanja operasional kayak listrik ya, dan lain-lain ya. Ini saya anggap gaji pegawainya nggak tahu, kecil banget ya, 1,5 juta. Nanti dihitung lagi ya, kemarin soalnya ada edaran bisa sampai 5 juta ya. Ya, tapi juga jangan terlalu tinggi ya, karena kita harus tahu diri ya berapa sih sebenarnya toko kita bisa laku ya. Ini sekali lagi nih nilainya asumsi doang. Kalau teman-teman mau ngitung lagi silahkan ya, mau nambahin nolnya lagi juga boleh ya. Kemudian angsuran saya anggap karena cuma 50 juta ya 2,5 juta aja lah ya. Nah selanjutnya untuk penjualan per anggota ya. Tadi kan ya saya anggap karena teman-teman ngambil sembakonya dari koperasi ya, anggota ini bisa membayar atau bisa menjual, padahal jual untuk diri sendiri sih ya, itu 100.000 ya. Kalau bisa jualin ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya ya lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini 50 juta ya, karena tadi kita anggap keuntungannya adalah 10%, maka keuntungan koperasinya 5 juta ya, 5 juta. Nah, dari sebulan 5 juta. 5 juta kali 12 berarti 60 juta setahun ya. Yaitu kalau asumsinya jualannya 100.000 ya. Dan juga ini kan tadi belanja pegawainya kecil ya, belanja pegawai. Nah kan kalau pegawainya banyak ya, nah, mungkin lebih banyak lagi ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita siapkan juga adalah mitigasi resiko. Harus nih, kita harus lakukan mitigasi risiko, jangan tidak tidak diakomodir, karena kadang-kadang kita kalau membuat sesuatu, apalagi ini kan usaha ya, jangankan usaha ya, kita aja bekerja itu harusnya ada mitigasi risiko biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebalik. Oke. Ya, pertama adalah audit legal ya untuk dokumen pendirian koperasi, akte pendirian ya. Ini harus sesuai dengan Undang-Undang 25, registrasi, pengesahan. Ini dari sisi regulasi ya, dicek-cek lagi ya. Nah, kemudian dari keuangan ya. Keuangan ini perlu tahu sumbernya harus jelas. Ya, apalagi terutama yang sumbangan-sumbangan itu harus jelas ya. Jangan sampai nanti malah disangka itu bukannya sumbangan, jadi kita salah paham gitu, ternyata dia itu simpanan pokoknya gitu atau simpanan simpanan wajib gitu ya, ternyata itu adalah ya simpanan gitu, bukan dia mau ngasih hibah, dana, wakaf atau yang lain-lain gitu ya. Kemudian perlu adanya yang bisa melakukan audit keuangannya ya secara eksternal, apakah nanti dari APIP ataukah dari konsultan audit gitu ya. Kemudian manajemen keuangan yang terintegrasi ya, berharap nanti ke depan bisa punya laporan keuangan yang tersistem. Tapi kalaupun belum, kita pakai Excel aja bisa kok. Tapi harus bikin, jangan tidak dibikin, tidak dicatat ya, dientar-entar. Sorry. Kecepatan. Sorry, maaf ya. Kemudian cari SDM ya, ini kepengurusan. Nih harus dibuat manajemennya ya, siapa yang nanti menjadi pimpinan ya, manajer, siapa yang ngurusin gudang, siapa yang ngurusin shipping atau pengiriman gitu ya. Nah kemudian nanti siapa yang nanti konten atau yang lain-lain ya. Nah ini perlu dibuat SOP ya, SOP. Kemudian nanti dilatih siapa yang akan menduduki posisi-posisi tertentu ya. Kemudian mitigasinya selanjutnya adalah operasional dan bisnis ya. Nah ini untuk studi kelayakan ya, hindari juga ketergantungan kepada pihak tertentu ya. Gunakan sistem digitalisasi ya. Selanjutnya yang kelima adalah resiko sosial. Nah ini juga perlu teman-teman siap-siap, karena pasti ada aja deh ya, namanya kita tinggal di Indonesia ini politisnya cukup tinggi dengan berbagai budaya dan kekhasan kita juga punya kelemahan juga nih, masalah sosial dan politik yang kadang terlalu intervensi terhadap sesuatu kebijakan gitu ya. Nah ini
Jangan sampai nanti ada ditunggangi kepentingan tertentu gitu ya. Ini ada yang pakai kendaraan koperasi lah, bangunannya lah gitu ya. Nah, ini juga perlu perlibatan masyarakat karena koperasi ini adalah toko kita semua, toko masyarakat ya, toko bukan tokoh, toko ya, toko atau gerai atau ya tempat penjualan lah ya, tempat usaha. Jadi yang berusaha tuh rame-rame karena di situ ada modalnya masyarakat ya. Kemudian konflik kepentingan ya, pisahkan peran pengelola koperasi dan mitra bisnis koperasi. Selalu siapkan cek dan balance ya, baik dari koperasinya, dari stock of name dan lain-lain ya. Next, nah ini saya mau ajarin dikit ya teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan harus lakukan pencatatan ya. Nggak usah heboh banget pencatatannya. Nggak usah sampai yang debit kredit terus habis itu bingung mau debit apa kredit ya, kredit susah gitu ya. Walaupun saya orang ekonomi ya, karena orang ekonomi tuh atau orang manajemen tuh harus bisa semua teman-teman ya, harus bisa keuangan ya, harus bisa SDM, harus bisa produksi, harus bisa marketing ya. Jadi saya sebenarnya kalau dianggap gerai gitu ya, udah koperasi saya nih ya, udah bisa udah semuanya ya, udah keuangannya ada juga, SDM-nya juga ya. Jadi kalau saya bikin toko, bikin koperasi kayaknya nggak perlu karyawan ya, saya semua ya. Ya, aduh capek dong ya. Oke, kita buat Excelnya nih ya, udah nggak ada excuse yang nggak usah kami nggak punya sistem gitu ya. Kayak kalau nanti mau bikin sistem boleh sewa punya saya boleh sekalian endorse ya. Tapi kalau enggak saya kasih gratis ilmu aja ya, ilmu bikin laporan keuangan, bikin penatausahaan pakai Excel. Dah, kalau nggak dipakein Excel, aduh capek banget ya. Nah, jangan sampai loss ya, apa yang diterima, apa yang keluarin, terutama yang simpan pinjam teman-teman, ini amanah, jangan sampai tidak dicatat. Ya, tolong teman-teman baik dari dari PBD, dari Pemda, dari desa, sudahlah, tolong dikawal ini teman-teman koperasi ya. Nanti mungkin anak-anak kita ya yang melaksanakan koperasinya ya, ini tetap harus disuruh catat, mau harian, mau 2 harian ya. Semakin sering itu semakin baik ya, semakin baik pencatatannya. Nah, buat saja seperti ini tabel teman-teman untuk penatausahaannya. Yang pertama tanggal, jenis transaksi, bikin kolom ya, keterangan, kemudian jumlah barang, harga satuan, udah dikali ya, dikali aja ya, dikali misalnya harga barangnya 10 ya, kemudian ininya berasnya 5 kilo berarti 50 ya, 50 kali 10 ya, berarti berapa tuh, 500.000 ya. Jadi beras 5 kilo itu 500.000 terus ya. Nanti dibuat aja Excelnya ya. Ini saya nulis D2 2 itu nanti disesuaikan aja sama sheet yang ada di Excel. Ini cuma contoh doang. Nah, terus nanti di drag ke bawah gitu ya. Jadi bisa tahu transaksi penjualannya berapa, pembeliannya berapa gitu ya. Udah jual beli aja, udah keluar masuk, udah nggak usah pakai debit kredit nanti bingung ya. Berapa teman-teman beli dari petani, berapa teman-teman jual kepada masyarakat ya. Dah, oke. Nanti dihitung berapa jumlah total penjualan, berapa jumlah total pembelian, itulah dapat labanya teman-teman ya. Tadi beli beras 10 kilo misalnya ya, 500.000, penjualannya cuma 50 kilo, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Berarti masih ada stock of name, masih ada beras di toko yang ada ini sekian gitu ya. Nah, kemudian biaya operasionalnya, nanti biasa biaya operasional nanti aja per bulan ya. Nah, nanti per bulan atau per minggu terserah lah ya. Dibuatkan biaya operasionalnya, isi contoh misalnya 150 gitu ya. Nah, kan tadi sudah dihitung ya berapa biaya operasional ya, itu nanti tinggal dihitung, itulah laba bersih ya, laba bersih dari koperasi tersebut ya. Nah, selain itu teman-teman juga tetap harus membuat arus kas. Arus kas ini adalah
yang transaksi yang setiap saat ya, setiap hari itu harus dibuat ya, tidak hanya penjualan pembelian saja, tapi semuanya ya, penjualan, pembelian, operasional, apa aja yang keluar masuk dari toko atau gerainya teman-teman itu dicatat ya, dicatat di arus kas biar tahu ngeluarin uang tuh buat apa aja dan masuknya uang apa aja gitu ya. Karena kan kalau yang tadi yang penatasan transaksi itu kan hanya penjualan dan pembelian saja, tapi kalau yang arus kas semuanya sampai yang operasional ya, dan yang lain-lain itu teman-teman harus taruh di arus kas dan harus setiap hari. Kalau yang penjualan mungkin kalau ada yang terjual saja baru dicatat gitu ya. Ya, pembelian juga seperti itu, kalau ada yang datang pembelian baru kita catat ya. Oke teman-teman, udah bisa ya nangkep ya, nggak usah repot-repot. Yang penting adalah akuntabilitasnya, pencatatannya dan transparansinya bisa terlihat ya. Cukup nanti dijelasin aja ini ke depan member atau anggota koperasi ini sudah lebih mudah ya. Kadang-kadang malah yang susah tuh yang yang kita model neraca LRA gitu atau laporan laba rugi itu kadang-kadang yang orang awam pusing gitu ya. Nah kalau ini semuanya bisa nih. Ini emak-emak zaman dulu nih cara ngitung pengeluaran dan pemasukannya seperti ini ya. Ibu saya masih seperti ini nih ya. Kalau ibu-ibu sekarang nggak ada itu uangnya banyaknya baru ngelihat Shopee, ngeliat TikTok udah habis ya, nggak ada tuh dicatat-catat seperti ini ya. Nah ini pakai buku besar dulu tuh digarisin terus dicatetin. Nah satu lagi sebenarnya ini lupa saya jadinya adalah pencatatan aset ya teman-teman. Kalau ada pembentukan pastikan ada meja, kursi, komputer. Nah ini dicatat ya, dicatat di dalam kolom atau sheet 4 ya seharusnya ya, saya lupa nambah satu sheet lagi adalah untuk pencatatan aset ya. Jadi asetnya dicatat mau itu cuma meja, kursi, kemudian komputer, laptop gitu ya. Apalagi yang besar-besar kayak mungkin truknya atau kantornya itu udah punya sendiri ya. Ini silakan dicatat rak-rak toko, rak-rak gerai ya, itu harus dicatat ya. Jadi ada kolom satu lagi, sheet satu lagi adalah aset ya, pencatatan aset ya. Nah teman-teman, kalau saya nggak mau yang kayak gitu capek gitu ya, saya pengennya sekali klik di penatausahaan itu bisa langsung pelaporan ya. Jadi teman-teman bisa udah ngetik sekali aja penjualan nanti udah jadi arus kasnya, udah jadi neracanya ya. Atau mungkin dia kalau berdimensi belanja modal, dia akan jadi belanja modalnya ya. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada ya. Kita bikinin sistem Koperasi Merah Putih juga ya. Silakan kalau mau ya minta dibantu sama kita. Tapi kalau sistem yang ini ya terpaksa teman-teman harus ada pembiayaan gitu ya, karena ini dibikin juga dengan pembiayaan gitu. Nanti kita bisa bercerita lah di belakang YouTube-nya ya. Oke, nah ini kalau sistemnya seperti ini ya, ini kecil banget ya. Ya yang jelas teman-teman nanti cukup menginputkan data ya dan yang lain-lain, dan ini lebih mudah gitu ya. Tinggal masukkan aja transaksi, nanti dia sudah jadi sampai terus ya. Tidak perlu memilah-milah lagi mana labanya, laba bersih, laba kotor gitu ya. Dia akan tersaring sendiri ya, dan kemudian akan masuk ke pos-posnya sendiri gitu ya. Nah nanti seperti laporan keuangan ya, ada pos-pos sendiri, buku pajak, buku ini, buku itu gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau yang tadi kan manual ya, pakai Excel, jadi teman-teman agak effort lah ya, tapi tidak perlu tulis. Kalau biasanya kan kita pakai tulis di buku besar-besar itu ya, dipakai digaris-garisin. Nah kalau pakai Excel enggak gitu ya. Dan juga Excel ada sedikit rumus sedikit ya, tidak banyak, lagi juga tidak perlu dirumus, sebenarnya cukup drag itu di blok ya teman-teman. Nah kemudian juga kita siapin juga selain sistem keuangannya, kita siapin juga sistem asetnya. Jadi dari keuangan nanti akan ketarik, dari belanja modal akan ketarik ke aset, dan asetnya nanti kita siapkan juga untuk
penyusutan dan lain-lain ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang manual yang pakai Excel itu nanti dicatatkan ya. Nah, kemudian selanjutnya terakhir ya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan atau memahami terkait dengan Koperasi Merah Putih. Dan sekali lagi saya mohon tolong di like, subscribe, dan di share apabila teman-teman merasa bahwa ilmu ini bermanfaat. Ya, teman-teman juga harus bisa membaginya juga kepada teman-teman yang lain ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan ya, baik dari cara menyampaikannya atau ada yang terlalu belak-belakan ya, saya mohon maaf ya, terutama kepada ya teman-teman selain Kementerian Kemendagri gitu ya. Mungkin ada salah-salah saya menyampaikan, nanti mungkin bisa memberikan masukan, tapi saya rasa sih tidak ya, karena kita sudah koordinasi sama-sama gitu ya, sudah sama-sama. Dan teman-teman juga tolong tenang juga ya teman-teman, baik di Pemda maupun di desa, tidak usah panik ya. Yang penting kita jalan smooth, jalan yang memang sudah bisa dijalankan, yang paling mudah. Kalau simpan pinjam paling mudah, kita simpan pinjam dulu gerainya yang kita buka open ya. Kalau misalnya yang paling dibutuhkan atau paling mudah juga itu sembako ya. Untuk sembako ini lebih luas lagi ya, sampai dengan tadi yang ikan apa segala macam, itu kita juga coba koordinir di dalam koperasi ya. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dengan Koperasi Merah Putih kita semakin baik lagi perekonomian. Tetap semangat teman-teman. Saya insya Allah bersedia untuk teman-teman mau ajak diskusi. Di sini ada nomor HP, ada nomor email, alamat email ya, silahkan ya. Sukses selalu. Saya berharap 80.000 Koperasi Merah Putih bisa terbentuk dengan baik dan ekonomi kita semakin baik.